Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi, saya percaya bahwa kita semua yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Tentunya kita bersyukur dan kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi kita. Biarkan pagi hari ini kita arahkan hati pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan kita yang luar biasa, yang sudah menyertai memberkati kita semua. Haleluya. Sebelumnya kita naik berdoa bersama-sama. Segala pujian, syukur dan hormat kenaikkan bagimu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terbukti sampai saat ini penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang rindu dan haus akan kasih-Mu. Mari Tuhan lawat setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua, memenuhkan kami dengan sukacita-Mu, sehingga benar-benar Tuhan kami merasakan kelepasan, kami rasakan pembebasan, sehingga mulut kami Tuhan, hati pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan, memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Mari urapi setiap kami yang ada Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini dengan kuat kuasa-Mu. Dalam kelemahan, kekurangan kami, tentunya ada pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, sehingga tidak ada yang merintangi bagi kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Jamah Tuhan, lawat kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak
biarlah manis kedengar Tuhan, manis kedengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena sekali lagi yang merenungkan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Setiap waktu Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan, nyanyian pujian dan pengakuan biarlah manis kedengar Tuhan, manis kedengar Tuhan, dan hatiku bersuka masuk hadirat-Mu, nikmati kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.
merawat setiap kami, memenuhkan kami dengan sukacita-Mu. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan sudah banyak memberkati kita, sehingga kita mampu melewati sepanjang minggu ini, dan semua karena kemurahan Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Ada satu sahabatku yang setia, amin. Tak pernah saudara semua untuk kalian berdiri. Diriku, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sahabatku, ada satu sahabatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Siapa namanya? Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati, haleluya. Namanya Yesus, namanya
Tuhan. Sepanjang minggu ini tentunya kita sudah menerima berkat yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui puji-pujian kita, menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita punya. Jika kita saat ini bisa bernyanyi memuliakan nama Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan percaya. Kita buat Kristus menang, kalahkan di budayanya. Dengan
Tuhan. Silakan duduk. Mungkin silakan duduk dulu. Kita akan bersama-sama diberkati Tuhan melalui firman. Tentunya kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kuasa firman. Haleluya. Besar kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhan menyala setiap kita, berikan hikmat atas kita, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Kaulah yang terbesar dalam segala yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu bekerja di hidupku. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu memulihkanku. Besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Kaulah yang terbesar dalam segala yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu bekerja di hidupku. Amin. Haleluya. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu memulihkanku. Besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa. Undang semua jemaat untuk berdiri. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu memulihkanku. Besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa. Lagi besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu memulihkanku. Besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Setelah kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sekarang tiba waktunya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Baik hamba yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, persiapkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga pada akhirnya firman-Mu akan beroleh tempat dan akan berbuah secara lebat dalam kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman-Mu.
Hamba hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan di sana sini dan keterbatasan di sana sini. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang berbicara saat ini melalui hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan olah pikir manusia secara pribadi, bukan kepandaian manusia, tapi benar-benar merupakan karya Roh Kudus yang berbicara kepada kami, sehingga pada akhirnya firman-Mu akan menghasilkan sebuah perubahan di dalam cara kami berpikir dan dalam cara kami bertindak. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan. Sudah dapat? 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang Daud dan Yoab, terutama kalau kita menggali dari kitab Samuel dan Tawarik, yang notabene penulisan tahunnya berbeda, penulisnya berbeda. Jadi kitab Samuel itu jauh lebih tua dibandingkan dengan kitab Tawarik, karena kitab Tawarik itu ditulis setelah pembuangan, kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi. Kitab Tawarik itu ditulis, makanya dari struktur dan gaya bahasa lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Sedangkan banyak sekali yang terlihat, dan ini sering menjadi ejekan dari agama-agama lain yang menganggap bahwa ada kontradiksi antara kitab Samuel dengan kitab Tawarik. Banyak sekali kasus. Salah satu contoh adalah ketika Daud melakukan sensus, di dalam Samuel dikatakan Tuhanlah yang menghasut, sementara di dalam Tawarik iblislah yang menghasut. Jadi yang mana yang benar dari dua kasus itu? Banyak kasus ya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita belum masuk ke sana. Kita akan belajar dulu dari Daud dan Yoab. 1
Seperti kita ketahui bersama bahwa Daud itu adalah raja kedua Israel. Dia adalah raja kedua. Daud ini juga adalah seorang musikus. Bahkan separuh kitab Mazmur itu karangan Daud. Multi talent. Bahkan Daud ini adalah seorang nabi. Tidak salah agama sebelah bilang Daud itu nabi. Nanti Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 30, di sana dijelas dikatakan bahwa Daud itu seorang nabi juga. Selain raja, dia nabi. Ya. Jadi di balik semua talenta yang Daud punya, kemampuan keahlian yang dia punya, Daud ini mempunyai keponakan yang bernama Yoab. Yoab itu siapa? Yoab itu anak Seruya, ya. Seruya itu adalah kakak perempuannya Daud. Kakak perempuannya Daud. Kakak perempuannya itu punya anak namanya Abisai satu, Yoab satu, dan Asael satu. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak belajar, ya, karena kita mendapat pelajaran yang begitu indah dari relasi antara seorang paman dengan keponakannya. Seorang bernama Daud dengan keponakannya yang bernama Yoab. Pelajaran pertama. Kalau Bapak Ibu mempelajari nanti siapa Daud itu, kehebatan-kehebatannya, Bapak Ibu akan bisa lihat bahwa Daud itu bisa mengalahkan singa dan beruang. Ya, diceritakan di situ kalau dia sedang mengembalakan domba, tiba-tiba ada singa dan beruang yang menyerang, ditangkap janggutnya itu singa. Kemudian dibantingnya, dilepaskannya domba yang diambil oleh singa atau beruang tersebut. Dengan begitu Daud itu begitu hebat, begitu berani, sampai berani dengan binatang buas. Kemudian Daud juga bisa mengalahkan Goliat. Nanti dilihat dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Sepertinya itu adalah suatu pertandingan yang gak seimbang, karena seperti singa melawan kambing. Dari segi postur tubuh tidak seimbang sama sekali. Bahkan Daud adalah orang yang bisa mengalahkan 200 orang Filistin demi ngambil 100 kulit katannya. Waktu itu si Saul mengerjain Daud dengan motif ingin membunuh Daud menggunakan tangan orang Filistin. Diperintahkanlah Daud supaya dia bisa menjadi menantu raja. Raja Saul minta mas kawin berupa 100 kulit katan dari orang Filistin. Dia tidak tahu, saya juga tidak tahu apa tujuannya, kenapa dia minta 100 kulit katan. Dia mau pakai keripik, nggak ngerti saya. Yang jelas Daud begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi di balik kehebatan Daud, yang bisa mengalahkan beruang, bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan orang Filistin, bisa mengalahkan Goliat, Daud kalah sama istrinya orang. Daud tidak kalah sama cewek peranggang. Daud tidak kalah sama janda pirang. Tapi Daud kalah sama istrinya orang. Yoab itu hebatnya luar biasa. Pada suatu saat ketika mau menyerang Yerusalem, Yoab berani nerobos dengan masuk terowongan air, mengalahkan orang Yebus yang waktu itu menguasai Yerusalem. Yoab juga orang yang berperan besar dalam mengalahkan Syria, Amon, Moab dan Edom. Tapi Bapak Ibu tahu,
Yoab tidak mampu mengalahkan syahwatnya terhadap kekuasaan. Ketika dia melihat Abner, saya cerita dulu sedikit. Suatu saat ketika Saul mati, Yonatan mati, ada lagi anaknya Saul yang mati, kosonglah pemerintahan yang memegang Israel. Kemudian oleh Abner yang adalah panglima Saul mengangkat seorang pengganti Raja Saul bernama Isiboset, anaknya Saul. Pada satu sisi Daud berkuasa pada satu suku di sebelah selatan bernama suku Yehuda. Terjadilah pertempuran yang luar biasa waktu itu antara pasukannya Abner melawan pasukannya Yoab di Telaga Gibeon. Singkat cerita, dalam pertempuran itu Abner menawarkan perang tanding. Yoab, keluarkan 12 orang dari pihakmu, saya keluarkan 12 orang dari pihak saya. Kita adu mereka, yang muda-muda, yang kuat-kuat. Siapa yang menang? Dialah yang menang. Mungkin begitu bahasa sehari-harinya. Ketika diadu 12 sama 12, masing-masing pegang janggutnya, baku peluk dan saling tikam dan semuanya mati. Perang tanding itu tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Akhirnya terjadi pertempuran lebih lanjut dan singkat cerita pasukan Yoab berhasil mendesak pasukan Abner sehingga kalah di Telaga Gibeon itu. Dalam posisi kayak begitu, Abner lari. Tadi saya katakan Yoab ini punya 3 saudara, satu Abisai, Yoab, dan Asael. Asael ini larinya laju kayak kijang. Dikejarnya si Abner, dikejarnya. Tanpa belok kanan, tanpa belok kiri, tidak belok-belok karena saking lajunya. Pada saat yang sama si Abner noleh ke belakang. Kamukah itu Asael? Masih dijawab sama Asael. Iya, saya Asael. Loh, kalau bisa kamu jangan ngejar saya, nanti kamu kebunuh. Apa yang saya mau katakan pada kakakmu Yoab kalau kamu mati? Singkat cerita, dengan alasan membela diri, Abner terpaksa menikam ke arah belakang dan mengenai Asael, tembus dari sini sampai ke belakang. Singkat cerita, pertempuran berakhir untuk sementara. Semakin hari setelah kematian Asael itu, pasukan yang dipimpin Abner semakin hari semakin lemah. Sementara pasukan Daud semakin kuat, yang walaupun cuma satu suku. Suatu saat Isiboset ketemu dengan Abner. Abner, kamu kan panglima. Saya ini cuma nggak seneng nih. Kenapa kamu kok selingkuh sama istrinya bapakku? Istri bapakku, gundiknya bapakku Saul itu, kenapa kamu kok selingkuh sama itu? Isiboset nuduh Abner selingkuh sama istri bapaknya. Apa yang terjadi? Abner marah luar biasa. Abner marah, mengamuk luar biasa. Sampai dia bilang, kepala anjing dari Yehudakah aku ini? Bukankah aku setia dari dulu pada keluarga bapamu? Singkat cerita, Abner marah. Akhirnya ngambil keputusan bukan memihak kepada keluarga Saul, tetapi berupaya membangun koalisi dengan Daud. Pergilah dia ke Yerusalem. Pergilah dia ke Hebron. Ditahu oleh Yoab. Yoab dengar Abner pergi menghadap Raja Daud, ingin ada koalisi dengan syarat, kalau kamu ingin ketemu saya Abner, Daud bilang, bawa istri saya yang bernama Mikal, yang saya dapat dulu dengan menyerang orang Filistin dengan menggantinya dengan 100 kulit katan itu.
Akhirnya di ACC oleh Abner. Abner membawa Mikal pada Daud. Singkat cerita, terjadi perbincangan dan ada upaya menyatukan Israel dengan Yehuda dalam kepemimpinan Raja Daud. Yoab merasa terancam. Singkat cerita, Abner dibunuh dengan cara yang tidak kesatria. Pura-pura didekati, mau diajak ngomong, tahu-tahu ditikam, terburailah perutnya si Abner. Siapa Abner itu? Abner itu sepupunya Saul. Jadi kalau bisa dibilang juga, kalau orang di luar Jawa menyebutnya kategori mertuanya Yusuf juga, adik dari atau kakak dari mertuanya Yusuf, mertuanya Daud. Jadi Bapak Ibu yang saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pelajaran tadi ini kita melihat ternyata Yoab itu begitu hebat, tapi gila dengan kekuasaan, gila dengan jabatan. Daud begitu hebat, tapi kalah sama istri orang. Dari sini kita dapat belajar apa? Setiap orang punya titik-titik kelemahan masing-masing. Amin. Tidak semua orang sama. Kalau saya cerita ini, saya teringat dengan ada kasus di mana seorang mau beli ayam goreng. Dia turun dari mobilnya mau pergi beli ayam goreng. Bapak, saya beli ayam goreng 2. Dibayar. Rupa-rupanya karena Mas Joko yang punya ayam goreng ini menaruh uangnya sama dengan dosnya dia, warna atau bentuk dos yang dia gunakan untuk membungkus makanan. Salah ngasih lah Bapak ini. Ternyata yang dikasih itu bukan ayam goreng 2 itu, tapi uangnya. Singkat cerita, Bapak ini yang bawa mobil tadi pergi. Sampai sana dia di tempatnya lagi rekreasi, pulang di tempat rekreasinya dia buka mau makan, loh yang didapati bukan ayam goreng tetapi Bapak ini balik ke penjual ayam goreng tersebut. Di situ kebetulan ada wartawan. Pak minta maaf begitu. Tadi yang Bapak kasih bukan ayam goreng tapi uang sebanyak ini, Bapak kan rugi nanti. Penjual ayam goreng itu bilang, saya belum ketemu Pak orang jujur kayak gini. Ini kebetulan ada wartawan, boleh kami muat di koran atau kami menguat di sosmed Pak? Tapi apa jawaban daripada orang yang beli ayam goreng? Jangan Pak. Loh kenapa? Bapak ini kan jujur sekali. Langka loh orang jujur kayak begini dalam hal keuangan. Iya Pak, saya jujur di dalam hal keuangan. Tapi perlu Bapak tahu, yang saya bawa tadi itu bukan istri saya. Jujur juga ya. Jujur juga Pak. Ya, benar. Jujur dia ngaku, tetapi dia tidak jujur terhadap istrinya. Ya, jujur dalam kaitan dia mengaku, tapi dia tidak pernah jujur kepada istrinya dan tidak jujur kepada Tuhan. Dengan kata lain di sini, terkadang kita itu begitu kuat pada satu sisi. Kita mungkin kuat terhadap perempuan atau laki-laki. Kita bisa jadi kuat terhadap godaan jabatan. Bisa jadi kita begitu kuat terhadap godaan keuangan. Tapi setiap orang bisa punya titik lemah yang berbeda-beda. Daud kuat dalam urusan jabatan. Jabatan dia sudah dilantik jadi raja, tapi tidak ngoyo. Tetapi dalam urusan menghadapi perempuan Daud kalah. Yoab tidak pernah dicatat punya masalah dengan perempuan. Tapi kalau urusan kekuasaannya main-main. Dia bunuh orang untuk mencapai apa yang ditargetkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ketika belajar ini, saya merenung. Daud yang bisa ngalahin beruang, bisa ngalahin singa aja, bisa ngalahin Goliat,
punya kekurangan, punya titik lemah. Apalagi kita yang tidak pernah bisa ngalahin beruang, tidak bisa mengalahin singa, sama kecoa aja takut. Kita belajar hati, setiap orang punya titik lemah masing-masing. Bisa jadi bukan jabatan kelemahan kita, bisa jadi bukan uang tetapi jabatan, bisa jadi bukan jabatan bukan uang tapi perempuan. Setiap kita punya titik lemah. Yang penting kita harus waspada dan berjaga-jaga. Tidak ada gunanya kita nunjuk kekurangan kelemahan orang lain, karena pada saat yang sama toh kita punya banyak kekurangan. Satu jari yang kita tunjukkan kepada orang lain, 4 jari mengarah kepada kita. Tuhan mengetahui kelemahan kita. Makanya ada sebuah lagu yang saya paling senang. Lagu itu sering saya nyanyikan kalau saya lagi lemah. Ku lemah, Yesus kuasa. Kita itu begitu lemah loh, tapi Yesus kuasa. Di saat engkau menyanyikan lagu itu, engkau punya kekuatan, karena engkau tidak berjalan sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dari cerita Daud dan Yoab, kita belajar betapa bahayanya sebuah kekuasaan kalau berada di tangan yang salah. Sebelumnya saya akan baca dulu tentang apa pendapat Brian Lowry. Anda harus berhati-hati dengan kekuasaan. Katanya, anggap saja itu sebagai api. Ini berguna tapi juga berbahaya. Kalau saya mau bahasakan dengan bahasa sederhana, kekuasaan itu seperti api. Dia berguna, bisa menghangatkan banyak orang, tapi juga berbahaya karena bisa membakar banyak orang. Abraham Lincoln, ini presiden Amerika yang ke-15 kalau tidak salah. Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Immanuel Kant bilang begini. Immanuel Kant mengibaratkan bahwa dalam diri seorang politisi ada 2 binatang, ular dan merpati. Yang satu simbol kelicikan, yang satu lagi ketulusan. Godaan akan muncul setiap hari apabila seorang punya jabatan politik atau kewenangan atau kekuasaan. Apakah akan bertahan di posisi merpati atau membiarkan ular mencaploknya? Itu Immanuel Kant bilang. Makanya di dalam prinsip pemegangan kekuasaan, kaidah the right man on the right place and the right time itu berlaku. Nah, kalau begitu apa sih bahayanya kekuasaan itu? Daud itu berkuasa. Karena dia berkuasa, ada suatu bahaya yang melekat di situ kalau dia tidak berhati-hati. Dan ini pernah dia tunjukkan yang namanya abuse of power. Pernah dengar? Abuse of power. Suatu saat ketika Yoab berperang melawan Bani Amon, si Daud tinggal di rumah, tidak ikut perang. Pada saat dia santai-santai di suatu rumah, dia lihat ada orang mandi. Orang tersebut bernama Batseba. Saya mau tanya, Batseba ini sebenarnya apakah dia itu suka sama Daud atau dia terpaksa suka sama Daud? Terpaksa ya? Ayo. Karena waktu Daud sudah menjelang mau mati deh, tolong deh ini anakku drama kota kan janjimu begitu.
Ini sekarang gimana nih? Mau adunya mau buat berontak? Oke. Ya tak bisa. Jadi kata yang digunakan untuk Daud dalam rangka merayu si Batseba itu mengambil, lalu disuruhnya orang mengambil Batseba. Menerima karena berhadapan dengan 01 yang berada di Israel, itu adalah abuse of power. Ya. Kenapa saya buktikan begitu? Karena ketika Uria mati, Batseba menangis, meraung-raung dia menangis. Dia merasa kehilangan yang luar biasa. Pada suatu saat ada seorang, saya lupa namanya nih, namanya perempuan dia, seorang misionaris itu mengadakan Bible class. Ya. Ketika dia mengadakan Bible class, dia mencoba mencari tahu siapa tokoh wanita yang begitu hebat dalam Perjanjian Lama dari kelas tersebut. Masing-masing bilang, saya Sarah, dia hebat. Yang satu bilang, saya Deborah, oh luar biasa. Esther, yang satu. Yang satu bilang, Ruth. Akhirnya hampir ditutup untuk mencari siapa wanita yang paling hebat dalam Perjanjian Lama. Yang satu di bagian sana menjawab, saya Batseba. Orang semua berpikir, kenapa kok Batseba? Ini kisah nyata ya. Dia bilang, karena Batseba itu adalah the victim of the power abuse. Dia adalah korban. Makanya ketika perzinahan daripada Daud dan Batseba tidak dirajam dengan batu. Karena hukum perzinahan waktu itu, perempuan yang pasti dirajam dengan batu, ya, laki perempuan. Jadi Batseba ini adalah sesosok yang merupakan korban. Bahkan ada seorang teolog yang mengatakan dia itu korban pemerkosaan karena dia lakukan dengan terpaksa. Kalau zaman sekarang itu, misalnya seperti kasus Bill Clinton dengan Monica Lewinsky, itu kalau zaman sekarang itu diekspos, itu kasusnya bisa besar. Untungnya Bill Clinton lolos dengan dasar suka sama suka, katanya, gitu kan? Tapi kalau kasus ini ada pada zaman sekarang, bisa kena masalah dong. Karena itu adalah bagian abuse of power. Kalau zaman sekarang, setiap kita bisa melakukan itu. Presiden bisa menyalahgunakan kewenangannya. Seorang direktur perusahaan bisa menyalahgunakan kewenangannya terhadap anak buahnya. Suara yang keras kepada mereka, pekerjaan di luar jam kerja sesuai dengan kesepakatan, itu kategori abuse apa? Yang kedua, bahayanya dari kekuasaan itu bisa membunuh orang
tangan orang lain. Saya ulang, kekuasaan itu bisa membunuh orang loh, dengan memakai tangan orang lain. Ini yang terbukti dengan siapa? Uria dibunuh. Yang bunuh siapa? Daud yang memberi perintah, betul, terhadap Yoab. Yoab orang di lapangan, tapi Yoab pun tidak menggunakan tangannya. Dia menggunakan tangan Bani Amon untuk membunuh. Ini kalau orang punya kekuasaan itu seperti itu memang. Bisa menggunakan tangan orang lain untuk membunuh orang. Dia tidak perlu mengotori tangannya. Inilah bahaya kekuasaan. Satu sisi dia berguna, tapi satu sisi dia berbahaya. Satu sisi dia bisa bermanfaat dan menjadi maslahat bagi banyak orang, tapi satu sisi dia menjadi berbahaya ketika itu di tangan orang yang salah. Saul juga pernah coba. Itu dia pikir-pikir ketika mau membunuh Daud, nggak pernah berhasil. Dia coba, kenapa saya nggak pakai tangan orang Filistin? Dia tawarilah, Daud, kamu mau nggak kawin sama anak saya? Tapi syaratnya satu, mas kawinnya saya cuma minta 100 kulit katan orang Filistin. Harapannya si Saul adalah Daud mati di tangan orang Filistin. Jangan pernah berpikir Daud menyamar jadi tukang sunat loh. Ya. Untuk mengumpulkan kulit katan itu dia harus berperang melawan orang Filistin. Jadi Saul punya ide karena dia berkuasa waktu itu, membunuh Daud memakai tangan orang lain. Saat ini banyak kejadian begitu, cuma kita nggak dengar. Seorang pemimpin, entah itu presiden, bisa mengkriminalisasi orang lain pakai tangan polisi, betul? Bisa mengkriminalisasi orang lain pakai KPK. Saya terkadang kemarin sempat kaget. Saya diskusi dengan Pak Esra. Saya singgung di situ, Pak. Saya membaca sebuah artikel dan pandangan seseorang yang mengatakan bahwa presiden kita sekarang itu dia menggunakan politik sandera. Maksudnya apa? Dia sengaja menggunakan menteri-menteri yang punya kelemahannya di tangannya dia. Ketika dia tidak setia, disikatnya menterinya. Saya tidak meneliti lebih lanjut, cuma kalau memang ini benar, ini kategori juga kita bisa membunuh orang lain menggunakan tangan. Loh, apa buktinya? Buktinya Caimin tuh jadi menteri tenaga kerja lah udah lama. Nanti dia gabung dengan Anies, kok sekarang diusut, ya? Buktinya menurut mereka, kita nggak campur-campur, itu yang jelas. Inilah contoh-contoh. Pernah dengar kasus Antasari? Zamannya Pak SBY ya. Konon dia itu dibunuh karena membunuh Nasaruddin, direktur PT Raja Wali ya, udah salah ingat. Tapi kemudian masyarakat ada yang mempunyai opini bahwa Antasari itu adalah korban kriminalisasi. Entah benar entah tidak. Kalau memang terjadi seperti itu, inilah contoh bahwa kekuasaan itu berbahaya. Kekuasaan itu kita bisa membunuh orang dengan menggunakan tangan orang lain. Jadi bayangkan kalau ini kekuasaan dipegang oleh orang yang salah. Kalau ingin contoh lagi, kasus Isabel. Siapa Isabel? Ratu. Istrinya, suaminya namanya Suatu saat Ahab ini melihat pohon kebun anggur bagus,
kebun anggur ini dia pengen punya. Karena dia pengen sekali punya kebun anggur yang bagus ini, pada akhirnya dia seperti murung-murung ketika pulang ke rumah. Karena si rupa-rupanya yang punya kebun anggur yang bernama Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya. Akhirnya si Isabel yang otaknya encer tapi jahat ini, dia bilang, kenapa kamu pusing? Kamu kan punya kekuasaan. Serahkan pada saya. Isabel bilang begitu. Isabel buat surat, buat cap. Kemudian seolah-olah pembunuhan dari Nabot menjadi legal karena surat itu. Di situ ada orang yang dibayar sebagai saksi dusta. Katanya si Nabot ini menghujat Tuhan dan menghujat raja. Kalau ada yang menghujat Tuhan dan menghujat raja zaman dulu, itu hukumannya hukuman mati. Akhirnya Nabot dibunuh. Padahal itu adalah pekerjaan atau skenario yang dirancang oleh siapa? Lihat segitunya kekuasaan itu bekerja, bisa membunuh orang tanpa atau dengan hanya menggunakan tangan orang lain. Bisa menggunakan tangan hukum. Kita juga bisa menggunakan tangan kepolisian pada zaman sekarang. Kita bisa membunuh orang lain menggunakan tangan pembunuh bayaran. Kita bisa membunuh orang lain menggunakan tangan KPK. Kita kriminalisasi orang. Bisa. Makanya hati-hati dalam menentukan pilihan kepada siapa kita serahkan orang yang tepat untuk memegang kekuasaan. Abuse of power. Kita bisa bunuh orang lain pakai tangan kita. Bahkan kita bisa melakukan perbuatan jahat atas nama orang banyak, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan jahat pun bisa terlihat legal kalau kita punya kekuasaan. Saya beri contoh. Pembunuhan Abner. Motif daripada Yoab yang sebenarnya adalah dia takut Abner itu pada akhirnya menjadi panglima. Kalau dendam atas pembunuhan Asahel itu diragukan. Kenapa dia bunuh Amasa? Sama, karena waktu itu yang sempat menggantikan dia untuk menjadi panglima adalah Amasa. Jadi memang benar-benar si Yoab ini adalah orang yang gila kekuasaan, takut banget dengan jabatannya hilang. Makanya dia menggunakan atas nama keselamatan nasional, dia bunuh Abner. Dianggapnya si Abner adalah mata-mata musuh. Dianggapnya Amasa adalah musuh yang pernah membelot bersama-sama dengan Absalom. Dengan kata lain, yang jahat bisa kelihatan baik kalau kita punya kekuasaan. Kita bisa mengatasnamakan kepentingan nasional, kepentingan rakyat, padahal di dalamnya ada kepentingan pribadi. Kalau di tangan kita ada kekuasaan. Pernah dengar kasus bailout Bank Senturi? Satu sisi waktu itu eker-ekeran bilang ini untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Kalau nggak diselamatin Bank Senturi akan berdampak sistemik kepada perbankan di Indonesia dan perekonomian Indonesia. Akan terjadi ras. Apa itu ras? Pengambilan besar-besaran, penarikan uang besar-besaran. Bisa kolap semua ekonomi Indonesia. Atas dasar itu, yang diusulkan cuma 2, berapa triliun, yang dikucurkan berapa? 6,7 triliun. Kita bisa korupsi massal atas nama nyelamatin ekonomi bangsa. Betul? Korupsi dibungkus sedemikian rupa atas nama penyelamatan ekonomi bangsa. Kalau kita punya kekuasaan,
Itulah makanya saya katakan, kekuasaan itu berguna, tapi satu sisi berbahaya kalau di tangan orang yang salah. Saat ini, atas nama menciptakan lapangan kerja, gila-gilaan sumber daya alam kita dikeruk. Saya tidak menilai itu benar atau salah. Yang penting stakeholder, pemangku kepentingan, benar-benar hatinya jujur untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka tambang di sana sini. Saya rasa itu tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya pada akhirnya hanya untuk mengisi kantong pribadi, itu salah besar. Karena sumber daya alam bukan cuma titipan nenek moyang, bukan sumber daya alam, bukanlah warisan nenek moyang, tapi merupakan titipan anak cucu. Banyak negara bangkrut, dieksploitasi sedemikian rupa besar-besaran, pada akhirnya nggak punya apa-apa belakang hari. Ya, banyak, betul. Iya, Argentina, berapa negara, banyak kasus begitu. Makanya kita harus berhati-hati memilih pemimpin, karena di dalam kekuasaan itu ada bahaya yang luar biasa. Yang keempat, bahaya dari kekuasaan adalah post power syndrome. Oh, saya nggak tulis ya. Pernah dengar istilah post power syndrome? Post power syndrome ini sebenarnya, kalau bahasa sederhananya supaya gampang mengerti ya, kekuasaan itu yang kita setelah miliki itu lama-lama itu menguasai kita sampai kita nggak mau kehilangannya. Kita dikuasai oleh kekuasaan sampai purna tugas pun kita tidak mau melepaskan jabatan dan kekuasaan itu. Ini dilakukan oleh Yoab. Suatu saat rupa-rupanya dia sudah tidak terlalu dianggap, sudah tua, sudah mau pensiun. Dia membangun koalisi untuk mengorbitkan Adonia di masa tuanya Daud. Dengan kata lain, dia tidak ikut arahan daripada raja yang sebenarnya mengorbitkan Salomo untuk menjadi raja. Malah Adonia yang diorbitkan. Apa tujuannya si Yoab? Adalah tetap pegang kendali dari belakang. Inilah namanya post power Saul itu takut kehilangan jabatan. Sampai ngejar-ngejar Daud ke sana kemari, itu juga namanya penyakit post power syndrome. Herodes takut kehilangan jabatan. Umur anak 2 tahun ke bawah semuanya dibunuh. Itu post power syndrome. Kebanyakan orang yang setelah pernah berkuasa ingin terus berkuasa dan tidak mau kekuasaannya itu lepas. Bahkan ketika sudah tidak menjabat lagi, dia maunya pengaruhnya masih tetap ada. Itu yang dicoba dilakukan oleh Yoab. Sekarang pernah lihat begitu pemimpin-pemimpin? Presiden sudah 2 periode, ya, tapi masih mau nyalonin yang lain. Dia di belakang ngambil keuntungan itu post power syndrome. Segitunya loh kekuasaan itu. Kekuasaan itu berguna karena bisa menghasilkan suatu manfaat yang besar, kemaslahatan orang banyak. Tapi juga begitu berbahaya, abuse of power. Kita bisa bunuh orang pakai tangan orang lain. Kita juga bisa korupsi massal, ya, korupsi berjemaah mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional. Kita juga bisa terjebak dengan apa yang disebut dengan post power syndrome. Yang ketiga, pengambilan keputusan tepat dalam situasi rumit. Ini yang kita pelajari. Bapak Ibu tahu rumitnya kasus antar hubungan Yoab dengan Daud. Fakta pertama yang harus kita percaya, pada zaman Daud,
eksekutif ya itu yudikatif. Saya ulang, pada zaman Daud eksekutif ya yudikatif. Bahkan saya nggak tahu legislatifnya ditaruh di mana pada zaman itu, atau karena itu memang negara kerajaan tidak pakai yang begitu. Daud seorang raja eksekutif, merangkap sekaligus hakim. Kalau dalam negara demokrasi, seorang presiden tidak boleh menjadi hakim, betul nggak? Ada punya lembaga sendiri, namanya lembaga yudikatif, di mana dalamnya ada kejaksaan, ada pengadilan, ada hakim, ada MK, ada MA, dan sebagainya. Makanya ketika si Daud melakukan pelanggaran, Nabi Nathan berusaha menegur seperti dalam konteks sidang. Apa yang Nabi Nathan katakan? Dia cerita seperti ada sebuah kasus. Tuanku Raja, ini ada seorang kaya, punya sapi banyak, punya kambing banyak, punya domba banyak, punya yang lain-lain banyak. Tapi di sebelah rumahnya, ini saya cerita bahasa sehari-hari ya, supaya gampang mengerti. Di sebelah rumahnya ada orang miskin. Dia cuma punya satu domba. Dia cuma punya satu domba. Domba itu setiap hari makan disuapinya, dirawatnya seperti anaknya sendiri. Tapi anehnya Tuanku Raja, ketika orang kaya itu kedatangan tamu, dia menyembelih domba daripada orang miskin tersebut. Kalau saya dramakan, apa yang harus dibuat dengan orang kaya begitu? Terjebaklah si Daud, karena tanpa sadar sebenarnya yang dihakimi Daudnya, yang menghakimi Daudnya. Daud sebagai hakim ngambil keputusan kalau begitu orang semacam itu harus dibunuh dan digantikan 4 kali lipat. Bukan Nathan yang keluarkan penghakiman di situ, betul? Daud menghakimi diri sendiri karena zaman itu yudikatif sekaligus eksekutif. Pada akhirnya Daud menghakimi dirinya sendiri. Ruwetnya Bapak Ibu, pertama zaman itu kalau mau mengambil sebuah keputusan apalagi yang bersifat berbahaya, itu eksekutif sekaligus eksekutif itu mempengaruhi betul. Yang kedua, kesalahan Yoab itu sebenarnya memang patut dihukum mati. Tapi kok Daud tidak pernah hukum mati kan? Yang pertama tadi itu kesulitan masalah eksekutif dengan yudikatif dalam hal itu. Yang kedua, jangan lupa Yoab itu anaknya, kakaknya. Dia tidak bunuh karena jaga perasaan kakaknya. Kalau dia bunuh waktu itu akan terjadi perang yang luar biasa dan terjadi perpecahan sementara Daud belum kuat. Nah, coba kita buka Bilangan dulu 35 ya. Masalah dosa daripada Yoab ini pantas nggak dihukum mati. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah harus penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Dengan kata lain, kesalahan Yoab membunuh Abner, orang yang lebih benar dicatat di situ tadi, dan membunuh Amasa, termasuk membunuh Absalom, itu adalah suatu tindakan, terutama yang dua hal ini ya. Kalau pembunuhan Absalom itu terjadi pada waktu masa perang, tapi kedua orang yang dibunuh itu dalam masa damai. Sanksinya adalah dia harus mati. Tetapi Daud belum melakukannya.
Kenapa? Karena rupa-rupanya ada pertimbangan politis dalam 2 Samuel 3:9. Udah ada saya tulis itu, saya bacakan. Walaupun Beta, ini dalam terjemahan TMP, walaupun Beta raja pilihan Allah, namun pada hari ini Beta merasa lemah. Anak-anak Seruya itu terlalu kejam. Beta tidak sanggup menguasai mereka. Biarlah Tuhan menghukum penjahat-penjahat itu sampai dengan perbuatan mereka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih bagus. Walaupun aku seorang raja yang telah diurapi, aku lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kedua putra Seruya itu. Biarlah Tuhan membalas segala perbuatan keji yang dilakukan mereka yang jahat itu. Sebenarnya ketika Yoab membunuh dari Abner, atau barangkali ketika dia membunuh Amasa, Daud boleh mengambil tindakan, bunuh dia. Tapi Daud tidak lakukan itu. Itu tugasnya Daud karena dia hakim. Tapi kenapa Daud tidak lakukan? Pertimbangannya adalah pertimbangan politis. Waktu itu salah satunya, bahwa ternyata yang dilawan ini bukan orang sembarangan. Daud tahu diri juga dalam hal itu. Ini namanya hikmat. Yoab itu jago mengorganisir segala sesuatu. Hebat dalam berperang. Hebat dalam mempengaruhi orang. Sehingga kalau Daud bertindak waktu itu berbahaya bagi kerajaan. Selain itu ada pertimbangan keluarga. Kalau saya bunuh sekarang, saya punya kakak masih hidup. Seruya masih ada. Apa kata dunia kalau saya bunuh dia sekarang? Tentu kakak sama saja dengan saya membunuh kakak saya. Daud pintar. Dia tunggu kakaknya mati. Ini kan ceritanya kemudian perintah ini ketika Daud sudah tua, kakaknya sudah mati. Kakaknya Daud sudah mati. Sehingga kalau keputusan untuk menegakkan aturan Tuhan itu dilakukan, tidak berdampak banyak secara sosial. Kok lucunya yang diperintahkan Salomo? Kok yang diperintahkan Salomo bukan Daud bunuh sendiri? Harus diingat, Daud itu tangannya berlumuran darah. Nggak boleh, itu namanya jeruk makan jeruk. Selain ada ikatan emosional dengan si Yoab, mereka ini kan berperang sama-sama begitu lama. Dan tidak akan objektif, dan tidak akan benar-benar objektif ketika Daud yang melakukan. Makanya diperintahkanlah Salomo yang melakukan. Ini yang disebut dengan kehebatan si Daud dalam mengambil sebuah keputusan, walaupun keputusan itu adalah sebuah keputusan yang sangat rumit, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada akhirnya firman Tuhan dilaksanakan dengan cara bagaimana? Yoab dibunuh karena orang yang menumpahkan darah orang lain harus mati. Tapi pada satu sisi Daud juga tidak bersentuhan, tidak bersenggolan, tidak bertabrakan dengan keluarganya karena Seruya sudah meninggal dunia. Hikmatnya luar biasa, betul? Sabar dalam mengambil sebuah keputusan besar. Tidak gegabah dia. Saya bayangkan waktu itu kalau saya di situ, ketika dia bunuh Abner, saya sudah sikat itu. Siapa namanya? Kamu ya kurang ajar ya. Abner itulah morotuaku. Mbok pateni. Tak pateni balik awakmu. Ya. Tapi Daud tidak sabar sekali dalam umur. Karena dia tahu dia tidak mungkin melakukan tangannya, karena dia juga sama. Bahkan dia tidak boleh bangun bait Allah karena tangannya berlumuran. Selain itu, tujuan daripada pembunuhan Yoab itu kalau tidak dilakukan, itu ada pengaruh dengan tanah, ya. Ada pengaruhnya dengan tanah.
Karena kalau tanah tidak dibersihkan, dan tanah itu akan tercemar. Itu dalam kepercayaan orang-orang pada saat itu. Jadi saya mau simpulkan begini. Daud membunuh Yoab menunggu waktu yang begitu lama, sampai menyuruh Salomo yang melakukan, bukan karena Daud itu lemah, tidak, justru karena dia pintar, dia orang yang berhikmat. Karena pengambilan keputusan yang sangat penting itu tidak boleh dilakukan secara sembrono dan diminimalisir resikonya. Kalau dia sembrono waktu itu, bisa jadi risikonya akan tambah parah dan tambah membesar. Jadi Daud punya prinsip begini. Mengapa itu harus dilakukan? Yang kedua, siapa yang harus melakukan? Yang ketiga, kapan harus dilakukan? Itu dia bahas di dalam mengambil sebuah keputusan. Mengapa itu harus dilakukan? Karena dia melanggar. Dia membunuh di masa damai. Siapa yang harus melakukan? Tidak boleh saya, karena saya juga salah. Salomo. Dan karena Salomo yang akan jadi hakim. Yang ketiga, kapan itu harus dilakukan? Ya minimal setelah saya mati lah. Kakak saya juga sudah mati. Nah, jadi kakaknya Daud juga mati. Jadi gak ada masalah inilah yang disebut dengan hikmat. Orang yang mengambil keputusan yang tepat biasanya adalah orang-orang yang berhikmat. Ada seorang peneliti bilang begini, dalam satu hari kita itu ngambil keputusan kurang lebih 70 kali. Kita mau pakai baju apa tadi, itu keputusan kita. Kita mau datang ke gereja atau tidak, itu keputusan kita. Kita sebentar pulang makan apa, itu keputusan kita. Begitu banyak keputusan harus diambil. Tetapi jangan lupa, dalam pengambilan keputusan kita butuh hikmat supaya keputusan-keputusan yang kita ambil itu bermanfaat bagi orang banyak. Ketika ada pemuda yang melihat cewek cantik mau menikah, dia harus ngambil keputusan untuk berani menikah. Saya cerita sedikit, kemarin anak saya nelpon. Saya bilang begini, kebanyakan orang sekarang takut ngambil keputusan kalau mau menikah. Pikirnya kalau saya belum mapan ekonomi saya tidak akan menikah. Ya, banyak orang begitu tuh. Lah kalau begitu kapan siapa yang mau menikah? Karena mau cari mapan tuh tidak gampang loh. Loh pada akhirnya orang sekarang karena pikirannya begitu, yang dia sasar itu adalah orang-orang yang mapan meskipun itu suaminya orang. Tak bilang begini, papa mau dulu kawin gak jelas, tinggal di pondok mertua indah loh mah. Nekat aja kawinnya, ujung-ujungnya masih hidup juga. Ya. Itu semua keputusan. Mau kerja di mana, mau buka usaha apa, itu keputusan. Setiap hari tidak tahu berapa keputusan yang harus kita ambil. Yang jelas, keputusan yang benar dan baik itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, keputusan yang baik dan yang benar itu adalah keputusan di mana bermanfaat bagi orang banyak dan risikonya minim. Daud untuk mengambil suatu keputusan penting itu, dia perlu waktu yang lama sekali karena menyangkut nyawa orang. Saya tidak tahu berapa keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita. Yang jelas kita terbatas karena kita tidak mengetahui masa depan. Ambil keputusan berdasarkan pimpinan Tuhan, pimpinan firman Tuhan, pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya yakin dan percaya pada kesempatan kali ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita belajar tentang 3 hal dari hubungan antara Daud dengan Yoab. Pertama tadi apa? Kita belajar setiap orang punya titik lemah, ya. Tidak usah menyoroti titik lemah orang lain. Kita semua punya titik lemah.
yang berbeda-beda, tidak harus sama. Yang kedua, kita belajar bahayanya kekuasaan. Dengan kekuasaan itu kita bisa abuse of power. Dengan kekuasaan kita bisa bunuh orang lain pakai tangan orang lain. Dengan kekuasaan itu juga kita bisa melakukan yang kelihatannya melegalkan yang ilegal. Bertindak atas nama orang banyak, tapi sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Kekuasaan itu bisa menguasai kita, pada akhirnya kita kena penyakit yang namanya post power syndrome. Yang ketiga, berani mengambil keputusan tepat dalam situasi yang sulit. Dibutuhkan hikmat dari kuasa Roh Kudus, sehingga keputusan itu resiko terburuknya menjadi minim atau bisa nihil. Tuhan memberkati. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya. Tadi kan dikatakan bahwa setiap manusia pasti punya titik kelemahan ya Pak ya. Seperti Daud tadi titik kelemahannya di wanita, terus Yoab juga punya titik kelemahan di bidang kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya gini Pak, berarti kan memang intinya manusia punya titik lemah, semua manusia punya titik lemah. Pertanyaan saya berarti apakah manusia itu memungkinkan dia jatuh pada lubang yang sama untuk berkali-kali? Seperti ibarat bahwa keledai saja tidak jatuh pada lubang yang sama. Tetapi apakah kita manusia bisa enggak seperti itu, dalam artian titik lemah kita di sini, tetapi seringkali kita juga mengalami kejatuhan di jalan yang itu aja, sehingga jatuh bangun seperti itu. Karena memang titik lemah kita di situ dan kita sudah tahu, tapi kan memang kesulitan gitu loh Pak. Ayo. Memungkinkan nggak kalau kita jatuh pada lubang yang sama, sehingga konsekuensi kita yang kita alami juga itu aja gitu. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan mau ditanya secara teologis atau empiris? Kalau secara empiris, banyak orang kemarin misalnya kayak Daud ya, dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tomat, ya, bukan tobat, bertobat sebentar, besoknya kumat, ya, besok lagi kasusnya sama. Itu secara empiris. Kalau secara teologis, apakah memungkinkan orang yang jatuh dalam dosa itu jatuh berulang-ulang, gitu ya? Pertanyaannya tergantung tingkat keseriusan dia bertobat. Kalau memang dia serius, tidak mungkin jatuh dalam lubang yang sama, ya. Kecuali dia main-main, ya lain cerita. Tapi kalau benar-benar dia bertobat dan dia tahu titik lemahnya dan berjuang terus berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin dia tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Karena cuma keledai yang bisa jatuh begitu barangkali, ya, atau kedelai. Ya, silakan. Mungkin begitu Pak An. Silakan Pak. Saya pikir Daud kenapa tidak membunuh sendiri? Karena Yoab juga kolaborasi dari dia dalam membuat kejahatan, sama jahat itu. Ya. Sehingga satu kedua dia juga karena dianggap pernah berjasa seperjuangan. Iya, setuju. Sehingga dan dia masih tidak berani sama saya selama itu. Dia sama anak saya dia berani. Iya. Sehingga dia selesaikan itu. Karena dosanya Yoab untuk mati yang diberikan kepada Salomo adalah karena membantu pemberontakan Adonia. Ya. Di dasar itu saya kira karena itu ada kejadian pada kerajaan Qing di China, satu koruptor hebat tapi juga berjasa besar, asisten kaisar yang hebat, dan kaisar itu menjelang mati pesan pada anaknya suruh bunuh orang itu, dan ternyata dihabisin. Memang korupsi luar biasa, tapi dia sendiri nggak bisa lakukan. Iya. Jadi saya setuju Pak Dokter. Jadi yang saya bilang tadi, kenapa Daud tidak melakukan sendiri? Tangannya Daud berlumuran darah juga. Dia melakukan hal yang sama. Bahkan kong kali kong dengan Yoab ketika terjadi pembunuhan yang saya istilahkan tadi jeruk makan jeruk. Ya. Jadi sama jahatnya. Jadi
Kalau yang kaitan dengan Ibu Dokter, di 1 Raja-Raja itu jelas. Coba buka yang pertama. Dia diserahkan kepada Salomo, kepada Salomo itu ada 3 kasus. Apa yang telah dia perbuat kepadaku. Yang kedua, apa yang telah dia perbuat kepada Abner. Yang ketiga, apa yang telah dia perbuat pada Amasa. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan kemudian ya, naik lagi 1. Yang ada saya garis-garis bawah, turun. Ya, ini. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku. Ya, ini saya rasa menyangkut masalah apa yang dia minta kepada Yoab untuk tidak kasar pada Absalom. Ya. Yang kedua, apa yang pada kelima Israel, yaitu Abner. Jadi 3 dosa yang ditanggungkan, yang harus ditindaklanjuti oleh Salomo, ya. Mungkin ada lagi? Tapi matinya itu kan pesennya pada Salomo itu kan matinya karena dia berontak, dia bantu pemberontakan Adonia kan. Ya, tetapi itu adalah bentuk pelaksanaan tugas daripada tapi dia memang berontak pro Adonia kok. Ya, betul. Bahkan itu terjadi ketika Daud masih hidup juga. Ya, pemberontakan Adonia ini itu yang pemberontakan yang kedua. Ya, pemberontakan yang kedua yang dilakukan oleh Adonia. Nah, jadi kemudian si Adonia dibunuh dulu. Yang kedua, Yoab ini pergi ke kemah. Dia pegang tanduk-tanduk keselamatan. Dalam aturan mainnya di situ, tidak boleh orang pegang tanduk keselamatan itu tapi pada akhirnya dibunuh oleh Salomo. Jadi rupa-rupanya ini serangkaian, satu paket semua. Ya, satu paket semua, baik dari pembunuhan Abner termasuk pemberontakan terakhirnya itu yang pada akhirnya menggiring Yoab pada kematian gitu. Makanya pada waktu itu kekuasaannya Yoab sudah mulai dikrepek. Iya, betul. Karena panglima saja sudah bukan dia. Karena waktu panglima raja rada takut. Berontak sungguhan aku habis. Iya, betul. Mungkin begitu aja. Ya. Jadi betul. Jadi kompleks di sini ya, intinya yang jelas itu dilakukan bukan karena Daud artinya dendam. Tidak. Sebenarnya Daud itu adalah cuma berupaya menegakkan firman Tuhan. Karena bunyi firman Tuhan, orang yang membunuh orang yang tidak bersalah itu harus mati. Sebagai hakim dia harus menjalankan tugas itu. Ini sama dilematisnya ketika saya seorang hakim ya, punya anak yang melakukan kejahatan. Ya, punya anak yang melakukan kejahatan. Satu sisi kewajiban, satu sisi anak. Ya, seperti itulah posisi dilematisnya waktu itu yang dihadapi oleh pada akhirnya tugas eksekusi itu diserahkan kepada Salomo yang setidaknya tidak punya ikatan emosional yang begitu kuat seperti Daud dengan Yoab. Gitu. Ini Daud dan Yoab ikatan emosionalnya kuat banget karena dari, kalau orang Poso bilang dari nyong-nyong sama-sama. Ya, kemana-mana sama-sama, kesana kemari sama-sama, melakukan kejahatan pun sama-sama. Nah, jadi si Yoab itu pelaksana lapangan, Daud itu tokoh intelektualnya kayak Sambo gitu ya, Sambo otaknya gitu mungkin ya. Dia pertama nyuruh orang melakukan segala sesuatu, tapi mungkin karena tidak berhasil sampai dia turun tangan. Tapi kalau dalam kasus-kasus lain, kasus yang pernah terjadi pembunuhan polisi di Blitar, pernah dengar? Oleh seorang Wakapolres, ya, itu kan menggunakan tenaga guru ngaji. Ya, gara-gara cewek juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Wakapolres itu kena karena dia tokoh intelektualnya, dia pemicunya. Walaupun kemudian guru ngaji itu juga kena. Yang nganteri dia dengan sepeda motor itu anak buahnya guru ngaji itu juga kena gitu. Nah, ini sedikit contoh. Jadi seperti itu. Kompleks sekali kasusnya. Inilah keunikan hubungan antara Daud dengan Yoab. Kalau dipelajari masih banyak berkat-berkat yang kita bisa terima tentang hal ini ya, hubungan. Tapi karena waktu kita tidak mungkin bisa khotbahkan semua. Ya, ya silakan Ibu. Ya, halo Pak. Ya. Saya cuma gini, titik kelemahan seseorang
Itu kalau kita tidak benar-benar menguasai kelemahan kita sendiri, kelemahan seseorang itu akan dikuasai oleh orang yang cerdik, yang haus akan kekuasaan. Menurut saya Batseba itu orang yang cerdik. Dia tahu kelemahannya Daud, di mana Daud tinggal di dalam istana dengan membawa beberapa istrinya. Dia tahu, dia tahu, apalagi dia tinggal di lingkungan sekitar kerajaan. Otomatis dia tahu. Bahkan menurut saya Batseba ini dia tahu kebiasaan Daud, sehingga dia mau mancing, menggunakan titik kelemahan Daud yang nggak bisa dengan perempuan-perempuan itu. Nah itu menurut saya Batseba itu sangat cerdik, hingga menggunakan kelemahannya Daud di titik perempuan untuk dia bisa memiliki kekuasaan. Dibuktikan dengan menjelang kematiannya kan Batseba meminta supaya Daud menjadikan anaknya. Jadi terima kasih Ibu. Memang ada dua penafsiran di situ. Yang pertama mengatakan bahwa Batseba ini pelakor, ya. Yang kedua mengatakan bahwa penafsiran yang mengatakan bahwa Batseba itu adalah korban. Jadi ada dua penafsiran di situ. Memang benar yang Ibu bilang. Kalau seseorang tidak mengetahui titik lemahnya akan dimanfaatkan orang lain. Ada buku dengan judul 48 Law of Power. Pernah baca nanti itu yang katanya di band. Itu adalah teknik-teknik yang digunakan orang untuk menguasai orang lain. Ya. Jadi memang kalau kita tidak menguasai yang begini-begini, betapa mudahnya kita ditipu oleh orang lain dan dikuasai oleh orang lain. Pernah dengar gaslighting? Belum pernah dengar. Tahun 1940 ini gaslighting ini sekarang digunakan juga oleh orang-orang yang berkuasa. Saya tidak sempat beberkan semua. Beri contoh begini. Pada tahun 1940-an ada sepasang suami istri. Suaminya ini jahat. Dia manipulasi istrinya dengan memasang lampu yang ada gasnya. Ya. Lampu yang ada gasnya. Kemudian suatu saat ketika masuk kamar, istrinya kan kaya. Dia bilang, kenapa ini lampu kok tambah lama tambah redup ya? Suaminya bilang, itu perasaanmu saja. Nggak betul itu, cuma anumu saja itu yang bermasalah. Besoknya lagi bermain itu lampu, padahal sudah disetel dengan gas itu. Akhirnya sampai pada suatu saat, istrinya itu menyalahkan dirinya karena dianggap dirinya yang tidak normal. Karena melihat lampu yang naik turun. Dari istilah itulah muncul gaslighting. Artinya di dalam gaslighting orang bisa memanfaatkan kita dengan manipulasi emosi. Di dalam gaslighting itu ada playing victim. Pernah dengar playing victim? Dia pelakunya tapi seolah-olah dia korban. Itu salah satu dari gaslighting. Dan masih banyak. Pernah dengar kalau suami salah, istrinya negur, kamu ini kenapa pulang malam-malam? Kamu tadi WA dengan siapa? Langsung suaminya ngomong, kamu ini baperan banget. Itu gaslighting, manipulatif. Nah makanya saya setuju dengan belajar titik lemah kita juga membekali diri kita supaya kita tidak dimanipulasi orang lain. Ya, tidak dimanipulasi orang lain. Kalau di Wuling kemarin saya bekali dengan logical policy, kesesatan berpikir. Itu diajar di sana. Supaya kita juga memahami yang mana sebuah fallacy, yang mana bukan. Ini penting karena orang-orang Kristen ke depan kalau dia tidak pintar, dia tidak tahu juga titik kelemahnya, dia akan dimanfaatkan orang lain. Ya, sudah tidak ada? Cukup ya? Oke, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, saat ini kami belajar tentang relasi antara Daud dan Yoab. Dari hubungan mereka Tuhan, dari kehidupan mereka, kami tahu bahwa kami punya titik lemah yang berbeda-beda. Ajar kami untuk mengenali titik lemah kami
dan tidak hanya mengekspos titik lemah orang lain. Ajar kami mengenal titik lemah kami sehingga tidak dimanfaatkan orang lain. Kami juga belajar pada saat ini bahayanya kekuasaan. Kami tahu kekuasaan itu berguna, tapi juga berbahaya jika itu dipegang oleh tangan-tangan yang salah. Tuhan, mungkin kami sebagai pemimpin dimanapun kami melakukan abuse of power, ampuni kami. Kami bisa membunuh karakter orang lain menggunakan orang lain. Kami bisa menampar orang lain menggunakan tangan orang lain. Kami juga bisa mengatasnamakan kepentingan orang banyak padahal tertuju pada kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu setiap kami punya masa dan waktu. Hindari kami dari post power syndrome Tuhan, sehingga dengan lapang kami bisa melepas kekuasaan yang pernah kami pegang. Kami juga belajar dalam mengambil keputusan yang besar dan sulit, karena setiap hari pada dasarnya kami membuat keputusan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami dalam saat mengambil keputusan, sehingga keputusan-keputusan itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah sekali berbicara, menteriakan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami baru Tuhan, jadikan kami indah di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan biar kuasa Tuhan berikan kekuatan bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih saya tetap berdiri, kita akan sekalian berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Ya, firman Tuhan terus memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami untuk melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari, sehingga dimanapun kami berada Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan berikan persembahan besar kecil, Tuhan yang melihat dan Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima berkat persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amen. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sahabatku, ada satu sahabatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan dengan iman, namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan memberkati siap persembahan Bapak Ibu sekalian, dan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ketut. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam kebaktian pada siang hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti kebaktian-kebaktian yang akan datang. Kemudian untuk pengumuman 1 minggu ke depan, Komsel Val berjalan seperti biasa. Komsel diadakan pada hari Kamis pukul 6 petang yang bertempatkan di dealer mobil Wuling Blast, Jalan Basuki Rahmat nomor 86. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu belajar dan bersekutu bersama kami, dapat bergabung bersama-sama kami dalam Komsel Val tersebut. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang mempunyai pergumulan atau saat ini sedang sakit dan rindu untuk pelayanan doa dari kami, dapat menghubungi kami selepas kebaktian ini selesai. Sekian pengumuman dari saya, berharap jemaat Tuhan tetap menjaga kesehatan dan kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Besaran
Secara khusus saat ini kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Tuhan lawat mereka. Jika mereka sedang sakit, Tuhan jamah mereka, biar mereka disembuhkan, dan lain kesempatan mereka boleh bersama-sama dengan kami bergabung beribadah di tempat ini. Bagi jemaat yang belum punya pekerjaan, Tuhan mari Engkau campur tangan, Engkau lawat mereka dan berikan mereka pekerjaan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Tahu, dan kami percaya Tuhan akan menjawab mereka sesuai dengan waktu dan rencana dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya kami akan menamatkan ibadah kami dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, pertolongan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengentaran dan pemeliharaan yang datangnya dari Roh Kudus akan menyertai engkau, menjaga, melindungi engkau mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang untuk kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.